Beyond Time, bab 436-437. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Setelah hukum-hukum itu berlaku padanya, Su Qing terbang ke distrik yang ditugaskan kepadanya dan mencari narapidana yang sesuai dengan menyaring daftar nama di slip gioknya. Secara khusus, dia mencari kultivator yang berada di lingkaran besar tingkat jiwa baru lahir, tepat di ambang memicu kesengsaraan surgawi. Dia segera mengidentifikasi 4 orang. Dengan melakukan gerakan mantra untuk mengakses hukum alam, dia menemukan yang pertama dalam daftar, yaitu seorang Wing Flyer. Saat ini, dia bersembunyi di sebuah gua bawah tanah, duduk bersila dalam meditasi. Sesaat kemudian, tanah di sekitarnya runtuh, membuka tempat persembunyiannya. Wing Flyer itu mendongak dengan terkejut. Meskipun dia bereaksi cepat, kekuatan yang menekannya membuat perlawanannya sia-sia. Sebuah kekuatan besar menguncinya dan menyeretnya ke udara. Tidak ada gunanya mencoba menolak atau melawan. Dengan hukum yang dikuasai Su Qing, ditambah dengan tingkat kultivasi dan kemampuan bertarungnya, dia dapat dengan mudah menghancurkan narapidana manapun. Di luar dunia penjara, Wing Flyer ini bisa menghancurkan Su Qing sampai mati hanya dengan satu pukulan tangannya. Tapi sekarang, Su Qing telah mencekiknya. Yang mulia, dalam hatinya, kultivator Wing Flyer itu merasa sangat kesal. Namun, dia berhati-hati untuk memasang ekspresi menjilat di wajahnya. Su Qing tidak menjawab. Dengan mata sedingin es, dia mengamati Wing Flyer, lalu melemparkannya ke bawah. Selanjutnya, dia melemparkan beberapa pil obat ke tanah di depannya. Pil-pil obat itu semuanya mengandung energi spiritual yang sangat besar. Dari luar, pil-pil itu akan dianggap sebagai pil yang baik. Tetapi di dunia penjara, pil-pil itu jauh lebih berharga. Ketika Wing Flyer melihatnya, dia terkejut. Meskipun begitu, matanya berkedip-kedip dengan campuran kesenangan dan keraguan. Dia tahu betul bahwa ketika hal-hal tak terduga terjadi, biasanya ada jebakan. Dia menatap Su Qing dengan gugup. Yang mulia, ini, kau harus memakannya, kata Su Qing dengan tenang, atau aku akan menghajarmu habis-habisan dan memaksamu menelannya. Energi jahat bergejolak di dalam diri Wing Flyer, namun ia memaksanya untuk tetap terkendali. Ia tahu apa yang akan terjadi jika ia tidak mematuhi perintah. Sambil menggertakkan giginya, ia mengambil pil-pil itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Meskipun begitu, ia mencoba bermain aman dengan meminumnya perlahan, satu persatu. Sambil mengerutkan kening, Su Qing mengulurkan telapak tangannya, menyebabkan suara gemuruh. Ketika kekuatan itu mengenai Wing Flyer, dia menjerit saat tubuhnya hampir roboh, dan dia jatuh ke tanah sambil terengah-engah. Itu hanyalah kelemahan pada tubuh fisiknya. Ketika energi spiritual dari pil mengalir ke dalam dirinya, dia cepat pulih. Namun, Su Qing tahu itu belum cukup, jadi dia memasukkan beberapa pil lagi ke mulutnya. Saat pil-pil itu larut, fluktuasi kuat mulai terpancar dari Wing Flyer. Narapidana ini dihukum ketika ia sudah berada di batas jiwa baru lahir. Selama bertahun-tahun sejak itu, ia selalu berada di ambang terobosan. Sayangnya, mencapai tingkat harta karun roh membutuhkan dao surgawi, yang tidak dimilikinya, dan karena itu, ia tidak dapat mencapai terobosan. Namun, terlepas dari apakah seseorang akan berhasil atau gagal, hukum alam langit dan bumi tetap akan membentuk cobaan surgawi. Kultivator Wing Flyer terkejut dengan fluktuasi tersebut, dan sekarang, dia bisa menebak apa yang sedang dilakukan Su Qing. Dia hendak membuka mulutnya untuk berbicara ketika angin menderu di kubah langit, dan awan kesengsaraan mulai terbentuk. Wing Flyer menjerit, melompat berdiri, dan melarikan diri, sambil dengan ganas berusaha menekan basis kultivasinya dengan harapan menyingkirkan kesengsaraan surgawi. Sebelum dia bisa berbuat banyak, sebuah getaran melewatinya dan dia berhenti bergerak. Ekspresi wajahnya berubah menjadi ekspresi pengabdian yang berlebihan, sementara matanya berkilauan ketakutan. Sambil terhuyung-huyung, dia berjongkok dan bersujud kepada Su Qing. Tuanku, saya bersedia untuk mati. Ketidakmampuan berbicara dengan lancar menegaskan bahwa bayangan itu tidak sepenuhnya mengendalikannya. Sang Wing Flyer jelas-jelas melawan, sampai tatapan pengabdian itu memudar. Ekspresinya berubah dan terdistorsi,
dan tampak seperti dia akan membebaskan diri. Saat itulah guntur menggelegar memenuhi langit dan kilat yang tak terhitung jumlahnya membentuk pedang surgawi pemutus dao yang jatuh ke arah makhluk bukan manusia itu. Sesaat sebelum serangan itu terjadi, bayangan itu menghilang. Wingflyer kembali normal, tetapi saat itu, tidak mungkin lagi ia bisa menghindari cobaan tersebut. Sebuah jeritan keluar dari mulutnya saat pedang surgawi itu menebas. Suara dentuman besar menggema. Su King duduk bersila di tempat dia berdiri. Mengabaikan Wingflyer, dia fokus mencari pencerahan dari pedang surgawi. Setelah 300 tarikan napas berlalu, semuanya berakhir. Awan kesengsaraan menghilang, pedang surgawi memudar, dan tatapan penuh pertimbangan muncul di mata Su King. Tak lama kemudian, dia berdiri dan pergi ke bagian distrik yang berbeda untuk mencari kultivator berikutnya dalam daftarnya. Dengan cara itulah hari-hari berlalu. Su King berulang kali mencari pencerahan hingga akhirnya tiba saatnya ia bertemu dengan Ningyan. Di luar sudah senja, dan kubah langit bersinar dengan cahaya oranye yang mengalir seperti air ke atap-atap dan alun-alun terbuka cabang arsip istana Sword Sage. Ada cukup banyak Sword Sage yang berbaris di sana. Semuanya adalah Sword Sage pembantu dari berbagai prefektur. Semua orang tampak sangat gugup saat menunggu, termasuk Ningyan. Dia terus menatap ke kejauhan, jelas khawatir tentang bagaimana semuanya akan berakhir. Dia sudah menunggu cukup lama. Di belakang meja lebar di barisan depan, berdiri seorang pendekar pedang parubaya dengan ekspresi muram di wajahnya. Ia memiliki tingkat kultivasi inti emas, dan mata yang bersinar seperti kilat, menunjukkan bahwa ia berasal dari ordo petir kuno tertinggi. Setelah mengamati ke-8 pendekar pedang pembantu, ia berkata, pandai pedang pembantu lainnya sudah mengajukan rekomendasi mereka. Kalian adalah satu-satunya yang tersisa. Apakah kalian semua benar-benar memiliki orang dari prefektur asal kalian yang bersedia menjamin kalian? Para pendekar pedang pembantu semuanya memasang ekspresi muram di wajah mereka. Beberapa tampak ingin berbicara, yang lain memilih diam. Adapun Ningyan, ia mengangguk cemas, menggenggam tangan pendekar pedang paruh baya itu, dan berkata, jika memungkinkan, bisakah Anda menunggu sebentar? Penjamin saya akan segera datang. Pendekar pedang paruh baya itu mengerutkan kening. Oh, siapa itu? Ningyan menahan diri untuk tidak menyebut nama Su King. Tiba-tiba, dia bertanya-tanya apakah Su King serius. Jika dia menyebut nama Su King, tetapi kemudian Su King tidak muncul, Ningyan pasti akan menjadi bahan tertawaan. Selama acara untuk mengisi posisi pendekar pedang yang kosong, dia telah bersaing dengan pendekar pedang pembantu lainnya dari prefektur lain. Tentu saja, ada persaingan sengit untuk merebut posisi pertama, yang mengakibatkan beberapa gesekan. Di samping Ningyan berkumpul 3 pemuda yang pernah bermasalah dengannya. Ketika mereka melihatnya menahan diri untuk tidak menyebutkan nama penjaminnya, mata mereka berbinar-binar penuh cemoohan. Meskipun tidak terlalu jelas, Ningyan bisa merasakannya. Itu adalah sesuatu yang tidak mudah ia terima. Salah satu dari kelompok pemuda itu bahkan terkekeh pelan dan berkata, dia meraih juara pertama, namun tidak ada yang mau membelanya. Itu saja sudah menunjukkan seperti apa kepribadiannya. Ningyan tidak mengatakan apapun. Pendekar pedang paruh baya itu tidak bereaksi. Obrolan yang gegabah di kalangan anak muda bukanlah hal yang mengejutkan. Lagi pula, berbagai macam kepribadian dapat ditemukan di antara para pendekar pedang baru, termasuk tipe pendiam dan tipe yang lugas. Setelah mereka menjadi pendekar pedang, kepribadian mereka akan sedikit berubah. Saat membolak-balik berkas Ningyan, dia menyadari bahwa Ningyan berasal dari prefektur penerima kaisar, yang membuatnya mendongak. Bukankah kamu berasal dari prefektur yang sama dengan Su King? Ningyan mengangguk. Ketiga pendekar pedang yang menyimpan dendam terhadap Ningyan mendengar itu dan tertawa pelan. Kakak Su King memiliki pilar cahaya sepanjang 30.000 meter, jadi jika dia tidak mau membela orang ini, itu hanya menunjukkan bahwa dia memiliki masalah besar. Dia bekerja sangat keras untuk meraih juara pertama. Untuk apa? Apakah kalian ingin mati? Geram Ningyan. Provokasi dari ketiga orang ini, ditambah dengan kecemasan atas situasi secara umum, membuatnya sulit untuk menekan energi jahat yang tumbuh di dalam dirinya. Apa, kalian mau berduel di sini dan sekarang? Tanya salah satu dari mereka. Ketiga pemuda itu jelas menyimpan dendam saat mereka menatap Ningyan dengan tajam. Mereka jelas berusaha memancing emosinya.
Ningyan menggertakkan giginya saat energi sesat itu mulai berdenyut di matanya. Pendekar pedang paruh baya dari cabang arsip hanya menatap mereka. Setiap kali para pendekar pedang pembantu mendapat tugas, hal-hal seperti ini terjadi. Wajar saja jika peristiwa seperti ini terjadi di tempat-tempat di mana banyak manusia berkumpul. Jika kalian punya masalah satu sama lain, katanya dengan tenang, kalian bisa pergi dari sini dan jangan kembali sampai masalah itu terselesaikan. Ketiga pemuda itu segera terbang ke udara. Salah satu dari mereka menunjuk ke arah Ningyan dan berkata, "Kau memenangkan posisi teratas, kan? Apa, takut bertarung? Bukan itu masalahnya," kata salah satu dari mereka. Ningyan tidak akan berani mundur dari pertarungan. Dia hanya menunggu penjaminnya muncul. Itulah mengapa dia tidak mau melawan kita. Benar kan, Ningyan? Lihat, aku sudah menyiapkan alasan yang bagus untukmu. Mata Ningyan berkedip dengan cahaya dingin, dan dia baru saja akan terbang ke udara ketika sebuah suara tenang bergema. "Aku tadi sibuk, Ningyan. Maaf aku terlambat." Bersamaan dengan suara itu, sesosok muncul di atas, terbang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Matahari senja menyinari rambutnya yang panjang dan terurai serta seragam putih yang sangat cocok dengan ketampanannya, membuat semua orang yang hadir menatapnya. Itu tak lain adalah Suking. Suking tidak mudah membuat janji, dan ketika dia membuat janji, dia akan menepatinya. Karena dia telah setuju untuk menjamin Ningyan, dia akan menjaminnya. Dan dia tidak sengaja menunda-nunda. Sebenarnya, dia begitu fokus untuk mendapatkan pencerahan dari pedang pemutus dao itu sehingga dia tanpa sengaja datang terlambat. Ada beberapa hal tentang Ningyan yang tidak terlalu disukainya. Namun, karena kapten membutuhkan Ningyan, maka Suking harus memberinya kesempatan lain berdasarkan bagaimana perilakunya selanjutnya. Kedatangan Suking membuat para pendekar pedang pembantu lainnya gemetar. Mata mereka berbinar penuh hormat dan kekaguman. Mereka berjabat tangan dan membungkuk memberi salam. Ketiga pemuda yang telah membuat masalah bagi Ningyan juga menundukkan kepala dan tidak berani berbicara lebih jauh. Sebenarnya, Suking sudah cukup terkenal di istana pendekar pedang. Orang-orang mengatakan dia adalah salah satu berandal aneh dari kelompok pendekar pedang baru terbaru. Terlebih lagi, dia berteman dengan semua orang lain yang juga dianggap sebagai berandal aneh. Memprovokasi satu anggota kelompok itu sama saja dengan memprovokasi seluruh kelompok. Mengingat bahwa mereka semua telah ditugaskan pada posisi penting, tidak ada seorang pun yang berani menyinggung perasaan mereka. Sementara itu, pendekar pedang dari cabang arsip tertawa terbahak-bahak dan berdiri untuk menyambut Suking. Pria ini hadir ketika Suking, Kong Xianglong, dan yang lainnya pergi untuk berhadapan dengan klan Yao di istana pendekar pedang. Mengingat hubungannya dengan Suking, dan juga berdasarkan hal-hal lain yang telah ia dengar tentang Suking dan teman-temannya, ia sangat mengaguminya. Ningyan sangat gembira saat melangkah maju. Tidak ada yang terdengar lebih indah bagi Ningyan saat itu selain suara Suking. Hatinya dipenuhi rasa syukur. Suking menatap Ningyan dan mengangguk. Kemudian dia menoleh ke pendekar pedang paruh baya itu dan berjabat tangan dengan hormat. "Maaf atas masalah yang saya timbulkan, Kakak Zhou. Saya di sini untuk membela Ningyan." Pendekar pedang bermarga Zhou memperhatikan bahwa Suking memanggilnya dengan nama keluarganya, dan itu membuat matanya berbinar-binar. Ada lebih dari satu alasan mengapa Kong Xianglong dan teman-temannya menerima Suking. Salah satu faktornya adalah pilar cahaya sepanjang 30.000 meter. Faktor lainnya adalah cara dia bersikap. Lagi pula, ada cukup banyak pendekar pedang yang muncul di balai peraturan hari itu. Meskipun pendekar pedang ini bertemu lagi dengan Suking di kesempatan berikutnya, dan juga diperkenalkan kepada seluruh kelompok, waktu yang tersedia sangat sedikit. Fakta bahwa Suking masih mengingat nama keluarganya meskipun demikian sangatlah mengesankan. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia berkata, "Rekomendasi saudara Suking menegaskan bahwa Ningyan memiliki temperamen yang jujur dan karakter moral yang baik. Dengan itu, dia secara resmi menyetujui permohonan Ningyan." Dengan mata berbinar, dia menatap Ningyan. "Ningyan, aku harap setelah kau menjadi pendekar pedang sejati, kau menunjukkan kesetiaan sampai akhir. Jangan melakukan apapun yang akan mempermalukan saudara Suking." "Baik, Pak," kata Ningyan. Suking tidak tinggal lama. Ia bertukar beberapa patah kata lagi dengan pendekar pedang bermarga Zhou, lalu pamit.
Ia akan kembali ke divisi pemasyarakatan untuk melanjutkan pencarian pencerahan. Saat ia kembali, tepat ketika ia melewati level 9, ia mendengar suara penguasa istana dari kejauhan. Hanya karena orang-orang menyebutmu sebagai orang pilihan yang luar biasa bukan berarti kau berhak bersikap sombong. Sejauh yang kutahu, Kong Xianglong, kau hanyalah seorang pendekar pedang pemula, masih belum berpengalaman. Setelah sampai pada kesimpulan bahwa ini jelas merupakan ide terbaik, tanpa ragu-ragu Su Qing sekali lagi memasuki dunia kecil dan menemukan gunung berapi di distrik timur 13. Setelah duduk bersila, dia menatap langit, lalu menutup matanya dan merasakan esensi hidupnya, naga biru kehijauan. Terpikat oleh fluktuasi energi, naga biru kehijauan itu muncul dalam pikirannya, menatapnya. Su Qing telah membentuk naga biru kehijauan esensi kehidupan ini ketika ia berada di tingkat ke-8 kondensasi Qi. Awalnya disebut naga paus laut terlarang. Namun kemudian, seiring ia memperoleh pemahaman lebih lanjut tentang makhluk hidup di laut terlarang, bentuknya berubah. Pada akhirnya, ia menyerupai naga biru kehijauan. Saat dalam tahap pendirian fondasi, naga menjadi bagian dari lubang dharmanya. Kemudian, saat membentuk istana surgawi, ia berhenti menggunakan naga biru kehijauan dan memilih pil racun terlarang, bulan ungu, dan kemudian teknik kelas kekaisarannya. Namun hari ini, kurasa naga biru kehijauan esensi hidupku akan menanggung beban hukum sihir pemutus Dao. Dengan ekspresi penuh tekad, dia melambaikan tangannya, menyebabkan gunung di kejauhan bergemuruh saat makhluk bukan manusia tercabut ke tempat terbuka. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ini adalah narapidana terakhir yang dia peroleh melalui barak dari salah satu sipir lainnya. Lebih jauh lagi, sipir-sipir lainnya telah mengindikasikan bahwa mereka tidak ingin melakukan barak lagi. Seharusnya sudah cukup, gumamnya. Narapidana yang gemetar itu menatap Su Qing dengan mata penuh ketakutan. Mengetahui nasib yang akan datang, dia berkata, "Yang mulia, saya rela menghadapi pedang kesengsaraan surgawi itu. Mengingat kejahatan saya tahu bahwa saya tidak akan pernah dibebaskan. Saya hanya berharap, setelah Anda selesai, Yang mulia, Anda menghapus keberadaan saya. Saya tidak ingin mengalami kehilangan ingatan sepenuhnya." Su Qing tidak berkata apa-apa saat ia menurunkan narapidana itu dan melemparkan beberapa pil obat kepadanya. Narapidana itu mengertakkan giginya, meminum pil obat, lalu terbang menjauh dalam jarak yang pendek. Dengan mata berbinar penuh tekad, dia menelan pil itu, memanfaatkan basis kultivasinya, dan memulai proses terobosan. Sesaat kemudian, gemuruh memenuhi langit dan awan berkumpul. Kilat menyambar, dan tak lama kemudian kilat yang tak terhitung jumlahnya membentuk pedang surgawi pemutus Dao yang terbuat dari hukum sihir. Semua itu terlihat jelas oleh Su Qing. Cahaya pedang berkilauan, menyinari pikiran Su Qing. Dengan ekspresi muram, ia memulai proses menanamkannya ke dalam dirinya sendiri. Kali ini, dia tidak berencana untuk memasukkan bayangan pedang itu ke dalam lautan kesadarannya. Sebaliknya, dia berencana untuk memasukkannya ke dalam naga biru kehijauan esensi hidupnya. Sesaat kemudian, raungan bergema dari dalam dirinya, lalu naga biru kehijauan itu tiba-tiba muncul di luar tubuhnya. Dengan tetap fokus sepenuhnya, dia mengangkat tangan kanannya dan mulai melukis. Dengan menggunakan naga biru kehijauan sebagai kanvas, ingatannya sebagai cat, dan indranya sebagai kuas, ia mulai menggambar pedang pemutus Dao di atas naga biru kehijauan itu, goresan demi goresan. Seiring waktu berlalu, pedang itu jatuh dari langit. Narapidana non-manusia itu tertawa getir saat basis kultivasinya meledak, dan dia terlempar ke tanah terengah-engah. Su Qing tidak berhenti menggambar. Dia belum selesai. Namun, kanvas yang merupakan naga biru kehijauannya itu kesulitan menahan semua hukum magis, dan mulai bergetar di ambang kehancuran. Retakan menyebar di permukaannya, hingga tampak seperti akan runtuh kapan saja. Ratapan pilu keluar dari mulut naga itu. Su Qing mengerutkan kening dan menatapnya. Jelas masalahnya adalah level naga biru kehijauan itu terlalu rendah. Namun, tidak ada cara lain yang bisa berhasil untuk tujuan Su Qing. Setelah berpikir sejenak, dia mengirimkan 2 payung lampu kehidupannya dan menghantamkannya ke naga itu. Naga itu gemetar, tetapi dengan lampu kehidupan yang melindunginya, ia tampak lebih stabil. Namun itu masih belum cukup. Setelah berpikir lebih lanjut, Su Qing memanfaatkan istana surgawi ketiganya. Mutagen meletus dari inti racun terlarangnya,
memasuki naga biru kehijauan dan memperkuatnya. Karena Suking mengendalikannya dengan benar, mutagen tersebut tidak sepenuhnya menyerang naga biru kehijauan. Sehari berlalu, 2 hari, 3 hari, Suking benar-benar larut dalam proses tersebut, sampai-sampai ia hampir melupakan dirinya sendiri. Perhatiannya sepenuhnya terfokus pada pedang pemutus dao. 2000 napas waktu telah lama berlalu, tetapi ia tidak memperhatikan hal itu. Namun pada saat yang sama, beban hukum alam dan magis tidak menghancurkannya hingga lenyap. Dan itu karena, saat Suking terus melukis, hukum magis dan alam terus terukir pada naga biru kehijauannya. Naga biru kehijauan itu menanggung beban tersebut. Nah, 2 bulan kegagalan yang terus-menerus itu justru membawa beberapa manfaat. Kegagalan itu seperti nutrisi yang membuat proses branding berjalan lebih lancar. Setiap kali naga biru kehijauan itu tampak akan runtuh, Suking akan memberkatinya dengan teknik kelas kekaisarannya. 7 hari, 10 hari, naga biru kehijauan itu gemetar dan meraung. Setiap sapuan kuas membuatnya menjadi buram, tetapi pada saat yang sama juga memperkuatnya. Ia kini telah mencapai batas kemampuannya. Suking tahu bahwa jika dia membiarkan naga biru kehijauan yang memiliki esensi kehidupan itu dihancurkan, bahayanya juga akan meluas padanya. Tetapi Suking pada umumnya adalah orang yang kejam. Dengan mata berbinar, dia memanfaatkan istana surgawi keempatnya, dan kekuatan bulan ungu muncul. Kali ini, dia menambahkan kekuatan ilahi ke dalam naga biru kehijauan itu. Naga itu bergetar, dan Suking membuat goresan kuas lagi. Akhirnya, setengah bulan telah berlalu. Naga biru kehijauan itu benar-benar telah mencapai batasnya. Namun saat itulah Suking menyelesaikan sapuan kuas terakhirnya. Begitu selesai, dia memuntahkan seteguk besar darah ke naga biru kehijauan itu. Itu persis seperti pepatah, menghidupkan naga yang dilukis dengan menambahkan mata. Getaran menjalar melalui naga itu, lalu naga itu bersinar dengan warna darah, seolah-olah telah disihir. Suking langsung terkulai di tempat, tampak sangat lemah. Setengah bulan terakhir ini sangat melelahkan bagi Suking. Namun, matanya tetap bersinar terang. Naga itu telah banyak berubah. Kini ia memiliki banyak sekali desain berkilauan yang menjalar di sekujur tubuhnya seperti benang. Dan cara kilauannya membuat seolah-olah mengandung hukum alam. Setiap kali ia bernapas, benang-benang yang tak terhitung jumlahnya itu akan berkilauan. Selain itu, ia memiliki sejumlah simbol magis yang terukir di tubuhnya, yang memancarkan aura kuno. Ada yang besar dan kecil, yang terang dan yang gelap. Semuanya berbeda. Karena semua itu, naga biru kehijauan kini memancarkan aura yang sama dengan 4 jalan surgawi di luar dunia kecil. Meskipun hanya sedikit, siapapun yang merasakannya akan benar-benar terkejut. Akhirnya berhasil. Suking menarik napas dalam-dalam. Terlalu banyak hukum magis yang terkandung dalam pedang pemutus dao itu. Meskipun ia memiliki kekuatan pemahaman yang luar biasa, kenyataannya basis kultivasinya masih terlalu rendah. Akibatnya, ia hanya mampu memberi tanda pada sekitar 10% dari pedang tersebut. Namun, bahkan 10% itu jauh melampaui kemampuan ilahi dan teknik magisnya yang lain. Lagi pula, itu tercipta dari hukum-hukum magis. Ini adalah jurus pedang keagungan tertinggi ketigaku. Dan ini juga pedang dao surgawiku. Dengan bertumpu pada sebuah batu besar, dia mendorong dirinya ke posisi berdiri dan kemudian mengarahkan pedangnya ke naga biru kehijauan yang merupakan inti kehidupannya. Naga biru kehijauan itu mendongakkan kepalanya dan meraung, lalu melesat ke langit. Saat ia melayang di atas kepala, hanya dengan lewat saja sudah menyebabkan kilat yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di sekitarnya, membuat hukum magisnya sangat terlihat. Transformasi ke langit dan bumi juga terlihat saat matahari dan bulan muncul di atas kepala. Keempat dao surgawi di luar dunia kecil sedang mengamati, dan mereka memandang naga biru kehijauan itu. Mereka hampir seperti orang tua yang sedang memandang bayi. Naga itu bisa merasakannya. Mendongak, ia mengeluarkan raungan lagi. Dunia bergetar. Awan-awan keberuntungan muncul di langit saat sinar matahari senja menyebar. Peristiwa-peristiwa di langit itu menarik perhatian para sipir lain di dunia kecil, serta banyak narapidana. Pertanda baik, hukum alam sedang berubah. Apa sebenarnya yang terjadi? Di dekat Suking ada narapidana non-manusia yang telah kehilangan basis kultivasinya. Dia tetap di sana sepanjang waktu,
menyaksikan peristiwa menakjubkan itu terjadi dengan hampir tak percaya. Dia memandang naga itu, lalu ke Suking, dan dia merasa seperti disambar petir surgawi. Basis kultivasi inti emas dapat menciptakan cikal bakal dao surgawi. Memang hanya sedikit, tapi tetap ada. Sebuah dao surgawi. Dia bukan satu-satunya yang bereaksi seperti itu. Para sipir penjara lainnya juga diliputi gelombang keter Zen Jing'an, dan banyak dari mereka bergegas untuk melihat apa yang terjadi. Di luar dunia kecil di lantai 90 divisi pemasyarakatan, Ghost Hen duduk di tempatnya sambil minum alkohol. Tepat ketika dia hendak meneguk minumannya, matanya terbuka lebar dan dia melihat ke arah dunia kecil itu. Apa yang sedang terjadi? Aku menyuruhnya pergi ke distrik timur 13 karena pedang kesengsaraan surgawi akan muncul di sana. Kupikir dia mungkin akan mendapatkan sedikit pencerahan, dan dengan demikian mengerti bagaimana menggunakan pedang surgawi untuk memisahkan tubuh dan jiwa. Tapi Ghost Hen tampak sangat terguncang, sampai-sampai alkohol tumpah dari kendi miliknya ke tanah. Dia benar-benar menciptakan dao surgawi embrionik. Bagaimana mungkin? Bagaimana seseorang dengan tingkat kultivasi inti emas bisa menciptakan dao surgawi embrionik? Dan naga biru kehijauan itu apa sebenarnya? Di dunia kecil, orang-orang berkumpul di distrik timur 13 karena awan keberuntungan di langit. Sambil waspada mengamati sekeliling, Suking melambaikan tangannya dan menarik kembali naga biru kehijauannya. Setelah naga itu menghilang, semuanya kembali normal. Suking kemudian menatap narapidana di dekatnya, yang menatapnya dengan mata memohon. Tentu saja, dia tidak memohon untuk diampuni, melainkan untuk dibunuh. Suking mengangguk. Sambil melambaikan tangannya, dia menggunakan hukum alam untuk melenyapkan narapidana itu. Kemudian dia terbang ke tempat Night Sades di penjara. Mengambil mata bayangan dan slip giok, dia terbang ke langit, meninggalkan dunia kecil, dan kembali ke divisi pemasyarakatan. Begitu dia sampai di level 90, dia melihat Ghost Hen. Ghost Hen tidak lagi duduk di kursi goyangnya. Sebaliknya, dia berada tepat di depan mural, dan sekarang sedang menatap Suking. Apa yang terjadi di dalam sana? Tanya Ghost Hen sambil tersenyum, menyembunyikan keterkejutannya di dalam hatinya. Suking berkedip beberapa kali. Mungkin tidak perlu menyembunyikan kebenaran. Namun, tidak pernah ada kepastian mutlak. Oleh karena itu, meskipun orang mungkin bisa menebak apa yang terjadi, dia tetap merasa perlu berhati-hati. Dengan memasang ekspresi bingung di wajahnya, dia menggelengkan kepalanya. Ghost Hen menatapnya, tersenyum penuh teka-teki, lalu berkata, "Lumayan, dasar bocah nakal. Bagus sekali kau selalu waspada." Ghost Hen mengangkat kendinya dan meneguknya dalam-dalam. Sambil bersenandung kecil, dia kembali ke kursi goyangnya dan duduk. Jelas sekali dia sedang dalam suasana hati yang baik. Tapi kau terlalu kentara. Jika hal seperti ini terjadi lagi di masa depan, kau tidak bisa begitu saja menyangkal bahwa sesuatu telah terjadi. Kau harus memberikan semacam penjelasan. Misalnya, kau bisa mengklaim bahwa kau telah mencapai pencerahan tentang jurus pedang yang dapat memisahkan tubuh dari jiwa. Suking memikirkannya dan menyadari bahwa apa yang dikatakan Ghost Hen masuk akal. Dia mengingat nasihat itu, lalu berjabat tangan dengan hormat dan pergi. Saat meninggalkan divisi pemasyarakatan, dia mengirim pesan suara kepada kapten. "Kakak sulung, aku punya beberapa gambar Night Sades. Ngomong-ngomong, aku punya waktu luang sekarang, kapan kita akan berangkat?" Respons kapten dimulai dengan desahan kesal. "Jadi akhirnya kau menghubungiku lagi. Ah King kecil, sudah 2 bulan. Apa yang terjadi pada tahu-tauku?" "Tahu-tahu," kata Suking dengan terkejut. "Ya, bukankah kau akan mengenalkanku pada Li Tahu-tahu?" Suking awalnya tidak menanggapi. Terlebih lagi, namanya adalah Li Sitao. Kapten itu kembali menghela napas getir. "Kau benar-benar telah meniru beberapa kebiasaan buruk. Kau membuat masalah besar tentang ini, lalu membuatku menunggu selama 2 bulan." Mendengar kepahitan kapten mengingatkan Suking tentang masalah perkenalan itu. Dia benar-benar lupa tentang hal itu. "Aku sibuk, ah King kecil, semua kebahagiaan dalam hidup kakak sulungmu kini ada di tanganmu. Aku berhasil menyusup ke istana administrasi baru-baru ini untuk mengintip tahu-tauku." Lumayan juga." Kapten berdeham. Suking merenungkan kata-kata itu. "Baiklah, setelah kita menyelesaikan pekerjaan besar kita, aku akan memperkenalkannya."
Kakak sulung, kau bisa datang dan mengambil rekaman Night Sade kapanpun kau mau. Setelah mendapatkan janji dari Suking, Kapten sudah gemetar karena antisipasi. Namun, dia tahu bahwa pekerjaan besar mereka lebih penting. Jadi pada malam itu juga, dia bergegas untuk mengambil rekaman tersebut. Sebelum pergi, dia mengatakan satu hal. Bersiaplah, King kecil. Ini satu-satunya bagian yang hilang. Dalam 3 hari, aku akan menjemputmu dan menjelaskan seluruh rencananya.